Baik, kita masuk pada diskusi tentang sejarah perkembangan Islam di Jawa Barat dengan menggunakan buku dari hasil penelitian sehingga memberikan insight yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yang dipimpin oleh Prof. Dr. Haja Nina Lubis yang beliau adalah guru besar dari Unpad. Lalu ada beberapa anggota Dr. Haji Mumuh Muhsin, Z.M. Hum, Dr. Randa Eti Saringendayanti M. Hum, Dr. Anas Undang Ahmad Darsa M. Hum, Dr. Anas Ading Kustiana MSI, Wawan Hermawan SAG MAG, Miftahul Falah SSM Hum, dan ini adalah anggota-anggota, salah satunya ini dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sekarang beliau menjadi profesor, Prof. Wawan Hernawan, MAG. Nah, ini ada sambutan dari gubernur yang intinya adalah ucapan terima kasih atas rekonstruksinya bagaimana sejarah perkembangan Islam dalam buku yang mana ini bisa dibaca oleh berbagai kalangan. Nah, oleh karenanya kita coba untuk lihat ini salah satunya dari Prakata, Prakata ya, dari ketua tim yang intinya ada satu ungkapan bahwasanya orang Sunda selalu mengungkapkan Sunda itu Islam dan Islam itu Sunda. Dan ini menunjukkan mayoritas orang Sunda beragama Islam dan terasa aneh jika orang Sunda tidak beragama Islam. Sehingga ungkapan inilah yang menarik bagaimana Islam masuk ke wilayah Tatar Sunda dan bagaimana penyebarannya serta jejak peninggalan dari penyebaran Islam. Karena memang kalau kita lihat dari beberapa bukti-bukti secara fisik itu salah satunya adalah Masjid Tua, seperti Masjid Agung Sang Cipta Rasa di Cirebon, lalu Masjid Agung Banten di Serang, Masjid Agung Manonjaya, dan gaya arsitektur khas abad ke-19. Atau misalnya Masjid Agung Bandung, Sumedang, Tasikmalaya yang pada waktu itulah abad ke-19. Selain itu, terdapat juga ulama terkemuka yang dapat ditemukan dengan makam dan pesantrennya di berbagai kabupaten kota di Jawa Barat yang menunjukkan bagaimana perkembangan Islam yang ada di Jawa Barat yang erat antara satu dengan yang lainnya. Nah, di antaranya juga bahwasanya organisasi keislaman itu merefleksikan bagaimana nuansa Islam yang ada di Jawa Barat. Di antara organisasi-organisasi Islam yang memang keterkaitan dengan satu yang lain, baik itu aspek politik, budaya, dan sebagainya, contohnya adalah Muhammadiyah, yang tidak lahir di Jawa Barat, ternyata diterima oleh masyarakat Jawa Barat. Demikian juga Nahdlatul Ulama, dengan segala khasannya yang nampak jelas di Priangan Timur. Lalu Persis, Persatuan Islam, yang ajarannya memang pada waktu itu cukup keras, justru lahir di kota Bandung pada masa awal pergerakan nasional. Lalu ada Matlaul Anwar, walaupun tak cukup besar, namun memiliki cabang-cabang yang ada di Kabupaten Jawa Barat. Bahkan organisasi yang dibangun oleh dua ulama, Priangan, Kiai Haji Ahmad Sanusi dari Sukabumi dan Kiai Abdul Halim dari Majalengka, yakni Persatuan Umat Islam atau PUI. Nah, dari Muhammadiyah pun kita akan melihat bahwasanya melahirkan organisasi politik seperti PAN, Partai Amanat Nasional, ataupun NU dengan Partai Kebangkitan Bangsa, sedangkan PUI malah dimasuki anggota-anggota yang berasal dari berbagai organisasi politik, apakah itu Golkar, PAN, PKS, ataupun yang lainnya, yang menunjukkan ada karakteristik dan ciri khas dari organisasi Islam dan organisasi politik. Lalu dari ajaran Islam itu sendiri terwujudkan dalam bentuk tarekat yang sekarang hidup di kalangan masyarakat
di Jawa Barat itu adalah Tijaniyah, Naksabandiyah, hingga Satariyah. Bahkan abad ke-20 muncul fenomena tasawuf modern yang menarik perhatian kelompok muda. Nah, dari sinilah alasan dari penulis dan timnya melakukan penelitian dan menyajikan buku yang berjudul Perkembangan Islam di Jawa Barat. Tentu penulisan ini dalam apa prakatanya itu menunjukkan ucapan terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat pada waktu itu adalah Ahmad Heriawan. Selain itu, terima kasih juga kepada Ketua MUI, Kiai Haji Hafiz Usman, yang memberikan dukungan sehingga memudahkan pekerjaan dalam menelaah, mengumpulkan data berkaitan dengan sejarah perkembangan Islam di Jawa Barat. Nah, itu prakata dari Ketua Peneliti. Adapun daftar isi ini ada 5 ya, ada 5 dengan total halaman dengan daftar sumber 325 halaman. Di antara outline kalau daftar isi yang bisa kita lihat, yakni penyebaran Islam di Jawa Barat yang tidak lepas dari Islamisasi Cirebon, Banten, dan Sunda Kelapa. Lalu itu adalah yang ada di pesisir karena dekat dengan pantai. Yang kedua adalah Islamisasi daerah pedalaman yang di luar pantai yang masuk dalam berkembang di daerah pedalaman Tatar Sunda. Bab kedua menjelaskan tentang perkembangan pesantren. Tentu adanya pendahuluan berkaitan dengan bagaimana perkembangan pesantren, lalu jejak-jejak pesantren di Tatar Sunda dari masa permulaan masuknya Islam hingga masa kolonial. Selain itu ada juga perkembangan pesantren di Jawa Barat setelah proklamasi kemerdekaan dan bagaimana pesantren sebagai ujung tombak pemeliharaan khazanah kekayaan intelektual Islam klasik. Jadi dari perkembangan pesantren ini kita akan lihat tiga babak atau 3 tahapan berkaitan dengan permulaan pesantren, lalu bagaimana pesantren dengan masa kolonial, bagaimana pesantren setelah kemerdekaan. Tentu memiliki karakteristik yang berbeda, dan bagaimana pesantren menjaga hazanah kekayaan intelektual khususnya Islam klasik. Namun nanti ketika di abad setelah pasca reformasi, tentu reformasi dan bahkan kemerdekaan itu faktor kelompok pembaharu ini yang membawa berbagai pemikiran ulama-ulama pembaharu yang tentu akan menunjukkan karakteristik cara berpikir, karakteristik sikap dan khazanah yang dijaga mereka dalam pengembangan Islam. Lalu yang ketiga adalah riwayat para kiai terkemuka dan perkembangan tarekat di Tatar Sunda. Tentu untuk melihat bagaimana sosok-sosok kiai ataupun penyebar Islam ini dapat dilihat dari 2 masa, masa sebelum kemerdekaan dan masa setelah kemerdekaan. Sedangkan perkembangan tarekat ini tidak lepas dari bagaimana Islam masuk dan berkembang karena faktor-faktor Islamisme dengan mistisme. Jadi proses Islamisasi dengan tarikat itu dengan mistis. Itu perkembangan bagaimana tarikat menyebar di Jawa Barat. Bab keempat, naskah-naskah Islam tinggalan arkeologis. Tentu ini akan kita lihat dari naskah-naskah tentang bagaimana naskah Sunda berdasarkan tema perkembangan Islam, lalu bagaimana naskah Sunda berdasarkan nilai-nilai ajaran keislaman, dan artefak ataupun bukti-bukti berkaitan dengan arkeologisnya. Yang kelima, itu berkaitan dengan organisasi politik, organisasi massa, lembaga pendidikan, dan tasawuf modern. Jadi nanti kita akan lihat pada masa kolonial, bagaimana organisasi politik dan organisasi massa pada masa Republik, berdiri dan berkembangnya MUI Jawa Barat, bagaimana lembaga pendidikan keislaman yang ada di Jawa Barat, dan bagaimana perkembangan tasawuf modern. Saya kira ini menarik untuk kita bahas dan kita diskusikan dari mulai membaca, mereview, dan mencari insight-insight
tentang karya ini yang bisa menjadi wawasan kita untuk mengenal sejarah perkembangan Islam di Jawa Barat. Saja untuk pembahasan kali ini, nanti kita akan masuk pada bab selanjutnya berkaitan dengan apa namanya itu, tentang sejarah perkembangan Islam di Jawa Barat.